masih suka ngumpul nih. Sementara sekarang kan sudah beberapa tempat nongki, tempat makan ini sudah dibuka, Pak. Kemungkinan penularan itu menurut Pak ya, penularan virus COVID ini, saya juga khawatir. Misalnya saya ikut anak wedok pergi tempat, contoh hari kemarin saya ikut, tapi saya itu tempat duduknya juga saya pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Apakah itu cukup menekan? Menekan artinya tidak ada virus berpindah pada tempat duduk kemudian ke kita. Jadi orang misalnya positif duduk di situ, kemudian kita pakai hand sanitizer, kemudian virusnya hilang. Nah itu gimana saran ini untuk yang muda-muda ini yang suka nongki-nongki, Pak? Ya gimana itu? Alangkah baiknya sebelum nonton video ini di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal, iya Pak Wadek, sekarang tanggal 28 Juni 2020. Ini saya sudah tersambung dengan salah seorang ahli epidemiologi ya, moga-moga saya tidak salah ini, ahli epidemiologi ya, dari Unhas. Ini kita mau melihat, mencermati masalah COVID-19 di Sulawesi Selatan. Sebelum lanjut, seperti biasa kalau saya mewawancari narasumber, saya pengen narasumber saya Pak Wakil Dekan 1 ini FKM Unhas untuk memperkenalkan diri. Silahkan Pak Wadek. Baik, terima kasih Bu Kadri. Jadi perkenalkan saya Al-Faryadi dari hari-hari di Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat dan jabatan sekarang sebagai wakil dekan. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di Unhas di Departemen Epidemiologi, kemudian menyelesaikan epidemiologi juga di Institut Australia dan lanjutkan pendidikan S3 official di manajemen. Jadi mengalami epidemiologi sudah kurang lebih 20 tahun lagi. Terima kasih. Waduh, 20 tahun waktu yang sangat lama, itu bukan singkat ini. Jadi memang tidak salah ini kita mewawancarai ahli epidemiologi yang ada di Indonesia ini, dan salah satunya beliau ya. Kebetulan beliau ini kita sama-sama ya Pak. Sama-sama dari satu asal kita di Bulukumba, dan kita juga sangat prihatin dengan peningkatan kasus COVID-19 di Bulukumba ya Pak. Betul ya? Baik, mungkin saya memulai dulu ini. Bagaimana sih pandangan, mungkin saya panggil Pak aja ya, nggak usah saya panggil Pak Dokter, atau gimana, saya lengkap Pak Dokternya atau Pak Anca, mau panggil? Panggilan di SMA Pak. Oh iya, baik, karena teman SMA jadi saya panggil Pak Anca aja. Bagaimana pendapat Pak Anca tentang perkembangan virus? Jadi COVID-19 yang ternyata kalau kita lihat ya, khususnya di Sulawesi Selatan ini, ternyata menempati urutan ketiga di Indonesia. Saya sangat prihatin, bahkan saya sudah cari datanya, di tanggal per 20 Juni malah pernah termasuk peringkat pertama untuk penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Silahkan Pak. Ya, jadi berikan jumlah kasus yang sangat besar sudah menjadi ciri khas dari wabah. Ya, jadi oleh karena itu di awal-awal sebetulnya yang pertama kita lakukan adalah modeling. Kalau ini kita sudah belum apa yang akan terjadi. Ya, karena semua menjadi orang yang berisiko. Belum pernah kena dalam vaksinnya. Jadi kita diperlukan kenapa itulah orang yang akan terinfeksi lebih besar. Kami perkirakan dulu itu sekitar 80 ribuan. 80 ribuan Pak per kasus, 80 ribuan kasus ya. Iya, kasus untuk yang bisa dengan melihat data suci yang digunakan dari beberapa negara lain. Itu 80 ribuan per bulan apa per tahun maksudnya Pak peningkatannya? Ya, semuanya. Oh, semuanya. Tahun 2000
Iya, iya. Oke. Oh gitu ya Pak. Nah sekarang kalau kita melihat ya, apa sih langkah? Kira-kira Pak sebagai ahli epidemiologi, otomatis kan gabung ya Pak dengan tim gugus di Sulawesi Selatan. Termasuk kan orang yang sangat orang sangat dicari ini. Apa sudah langkah ya? Termasuk saya bersyukur ini Pak dapat kesempatan mewawancarai ya. Apa langkah yang sudah Pak lakukan? Jadi kontribusi Pak sebagai ahli epidemiologi kemudian masuk ke tim gugus ini untuk menekan kenaikan COVID-19. Sementara kalau kita lihat sampai dengan tanggal sekarang ya per 28 Juni bukannya menurun loh Pak, tetapi malah melonjak. Itu apa Pak? Kenapa sampai termasuk gagal Kak atau bagaimana? Tolong Pak dijelaskan ini. Ya silakan. Oke. Baik, jadi begini, virus ini menular melalui dari orang ke orang, Ya. atau menjadi barang atau sesuatu yang tidak sedikit keluar dari proses. Sebagian besar adalah kena orang kontak, jadi terjadi infeksi yang sangat erat kata infeksi yang mungkin terjadi lahan terus melalui droplet itu baru itu mungkin terjadi. Kalau tidak ada yang super spreader jadi punya satu orang menggunakan yang banyak, kriak dikatakan kasus juga indikasi bahwa antara orang pertemuan antara orang itu semakin masif. Sebabnya dulu ketika di awal-awal langkah pertama adalah melakukan pembatasan sosial supaya jangan banyak interaksi antar orang. Supaya kalau tidak banyak interaksi antar orang, artinya belum kita dari orang ke orang juga pasti akan diberikan. Oleh sebab itu kurang lebih sampai dengan menjelang Lebaran, dengan peningkatan kasus itu dan banyak kita laporan per hari kira-kira 60 kasus per hari. Nah sekarang setelah selesai PSBB, setelah selesai Lebaran, kita melihat ada ya, orang euforia yang dapat kasus dari 1 bulan PSBB lebih sebulan, pokoknya kemana-mana, malah seperti normal. Ya toh, berarti new normal dianggap now normal ya Pak? Iya now normal, bukan new normal ya. Bukan normal, hal situasinya tidak normal. Iya, iya. Karena pertemuan masif atau adanya pemeriksaan secara masif. Nah, itu juga mungkin. Jadi pemeriksaan secara masif yang membuat ternyata terjadi pelonjakan. Bukan karena pertemuannya masih. Bagaimana ini Pak? Ini tolong dulu. Semuanya sebetulnya. Iya, iya. Satu sisi kasus semakin banyak dan itu semuanya terdeteksi. Pada saat yang sama pemerintah menambah pemeriksaan ke lab yang ditangani. Kita bilang sampai sekarang. Nah, ditambah kasusnya sudah banyak di masyarakat. Iya. Pemerintah akan mencari lagi. Tapi punya banyak. Iya, iya. Jadi, tapi itu seperti mencari mereka yang dalam banyak sampai itu supaya kita paling banyak di masyarakat yang kita apa orangnya. Iya, iya. Dan juga diisolasi. Iya. Supaya kalau cepat dapat semuanya, penularan berikutnya bisa ditekan. Anggaplah misalnya di masyarakat sekarang masih ada sekitar 500. Iya. Yang lepas, yang kita yang ada di jalan. Iya, betul. Pemerintah yang dapat 400. Iya. 400 ini kalau kita isolasi bisa menekan kondisi kurang lebih 1.000 pada minggu berikutnya. Iya. Kembali. Iya. Nah, jadi harus dalam promosi mendapat pemerintah yang positif. Kalau lebih banyak memang konsekuensi adalah laporan kita mengatakan bahwa akhir orang ini kok Iya, tiba-tiba terjadi lonjakan bahkan pernah nomor 1 ya di Indonesia. Iya.
Iya, Hmm. iya. Itu saya tidak apa-apa, karena memang sudah banyak di masyarakat. Harus yang menarik karena itu lebih baru. Tracking ya. Mereka lepas ada di masyarakat dan terjadi kembali lanjut. Jadi kan 400 itu misalnya lepas ya, misalnya para lepas. Iya. Nah, kita cari, biarkan saja. Kita bisa lakukan pasti sekarang. Tapi itu sama dengan ngomong. Betul. Iya, iya. Ya, jadi itu lebih bagus dapat segera jadi ya, salah satu dalam undang-undang kita segera isolasi itu isolasi. Nah, ini bisa menahan lagunya, jadi kita bisa kita sulit mengawal, sulit mengatakan cepat, sulit sekali untuk mengatakan cepat pun. Yang bisa dilakukan adalah menahan lagunya. Nah, itu sebabnya selalu dikatakan jangan sampai sekarang dapat 100, minggu depan dapat 200, minggu depan dapat 300. Itu kita mau itu kalau bisa 100 supaya kalau 100 itu nambah jumlah kasus yang masuk ke rumah sakit, kapasitas yang terjadi di rumah sakit masih dalam batas lebih setengah. Oh iya, bisa ditampung oleh rumah sakit ya, yang direkomendasikan pemerintah ya Pak. Iya. Iya. Kita sudah identifikasi banyak namanya wabah. Salah satu di wabah adalah jumlah kasus yang meningkat dari 4. Iya, iya. Jadi yang kita bisa tahan ini sudah ibarat mobil ini lagi setiap kita tahan supaya referensi sedikit. Lajunya itu ya dari 40 ya, jangan malah 100 ya. Iya, iya betul. Satu mobil ini apa namanya baterai itu sudah aus, bahaya kalau bisa meledak. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang dilakukan Pak Aca dan timnya itu untuk menekan laju tadi? Kan jangan sampai yang 90 malah dari 100, kan pengennya ya kalau bisa ya di bawahnya itu 70, 40 kan lebih bagus. Itu apa langkah yang dilakukan? Di tengah juga kalau kita lihat ya, masyarakat kita juga sudah ada ragu-ragu dengan hal ini Pak. Yang kedua, ada stigma negatif juga bahwa kalau masuk rumah sakit selalu dianggap mereka itu divonis COVID. Ya, itu kan butuh juga kita memberi penjelasan. Benar ini banyak kasus kan seperti itu. Yang ketiga, malah ada lagi yang politisir bahwa COVID ini sebenarnya tidak ada. Itu yang lebih parah lagi kalau sudah masuk ke ranah itu. Jadi banyak tantangan sebenarnya yang Pak Aca dan teman-teman ini ya hadapi. Sekarang apa langkah yang Pak Aca lakukan dan teman-teman ini? Silahkan Pak. Baik, yang pertama karena sedikit lagi dan pemerintah ya, kalau presiden yang melakukan ekonomi yang terlalu berat, maka kalau mengurangi sendiri itu mengurangi jumlah dan tidak boleh di rumah dan nah, kalau itu dilonggarkan seperti itu berikutnya adalah kalau mengurangi risiko. Nah, itu sebabnya ini yang ditekankan sekarang. Kalau Anda beraktivitas di luar, gunakan protokol kesehatan secara disiplin. Nah, ini bagaimana mendisiplin orang menggunakan ini, saya kira apa namanya ya, berat karena selain orang epidemiologi banyak kedua aspek harus dilibat. Bagaimana mendisiplinkan? Kenapa tidak masyarakat berdisiplin? Ya, betul. Dan itu bukan cuma di Makassar ya, kaitannya Indonesia semua seperti itu. Iya, betul. Dan kedua, kalau ini dilakukan, kita saya akan bertambah kasus dalam waktu yang akan kali mereka yang selama ini dapat trackingnya ya, betul. Ya, harus kembali semua yang dapat karena jadi juga diproteksi. Kalau yang itu digarap, suatu saat tidak semua. Betul. Kalau mungkin contoh kasus Pak, saya punya keluarga, saya mungkin juga mau sekalian sharing ini ke Pak Aca. Jadi keluarga saya ya om saya itu kan OTG ya, awalnya
dia termasuk lapis 2 istilah saya. Karena bukan yang langsung bersentuhan dengan pasien positif, tapi lewat orang, jadi lewat dokter, kemudian terinfeksi beliaunya positif, sekarang yang parah sudah ke anak-anaknya. Jadi kemudian ke anak-anaknya nanti kita tidak tahu lagi. Ada mungkin hal yang menarik Pak yang saya mau tanyakan. Apakah memang sosialis di modeling ini, apakah juga ada solusi yang Pak sampaikan bahwa pada saat mereka sudah dilakukan swab test itu tidak boleh berinteraksi lagi dengan orang lain, karena ternyata masyarakat kita di keluarga saya contoh kasus ya, sesudah mereka swab test itu masih melakukan kontak dengan orang lain. Tidak ada edukasi pada saat mereka di swab test bahwa Anda jangan dulu berinteraksi dengan orang lain. Makanya sekarang setelah lapis 3 kena, di tracking lagi keluarga saya lagi yang berinteraksi dengan yang lapis 3 ini, sekarang diperiksa lagi. Ini mungkin ini gimana Pak menyikapinya ini? Baik, terima kasih. Jadi ini informasi yang bagus. Tes dan edukasi sebetulnya terpakai. Iya. Kita datang mengetes orang bahwa dia pernah ya, bukan hanya langsung mengambil swab, harus dikasih tahu. Iya, iya. Kemudian kalau ada testan apa yang dikasih hasilnya, bagaimana mengungkap cukup paket, namun juga yang belum banyak dilakukan. Dan juga sudah sampai kemarin bahwa orang kalau diambil swab barangkali ya, malah ada pula yang kasih bisa bagaimana bagaimana apa yang dilakukan selama dalam fase itu supaya mereka tidak mendapat informasi yang berbagai sumber yang mungkin tidak valid. Jadi yang pernah memerat itu yang idealnya adalah pernah memerat, karena saya ingat misalnya 2 hari yang lalu, kemudian kemarin dan keluar tesnya hari ini, saya diinformasikan bahwa siapa saja yang pernah kontak dengan menteri dalam 2 hari terakhir, kalau saya tahu saya harus antisipasi, tidak boleh kemana-mana. Sampai saya sebagai itu, jadi itu yang idealnya. Nah ini yang tapi saya juga sementara mau bagaimana protokol ini dilakukan, karena saya dengar juga bahwa orang tidak terlihat kalau dia mau swab. Melakukan komunikasi dengan orang lain, sampai yang swab pada hari itu adalah mulai dari yang berlaku, dia tahu harus bagian diri, isolasi dan dalam, ya kan kemana-mana. Kalau misalnya tidak diambil swabnya, harusnya dia isolasi dulu selama 14 hari. Karena mungkin saja tidak tapi apakah tidak sempat diambil swabnya, dan harusnya jadi tidak melakukan 14 hari supaya, karena kalau sudah lewat 14 hari kita sudah melakukan aman, tidak ada lagi kalau hanya dipakai. Oke, jadi ada juga yang saya mau pertanyakan ini Pak Aja. Yang jadi kendala juga, ternyata saya tanya om saya juga ya, kan sempat mengadakan kontak dengan keluarga yang di kampung yang ternyata juga ada yang sudah lapis ketiga tadi saya infokan. Ternyata katanya info yang dia dapatkan hasil tes itu tidak langsung seketika, misalnya 50 orang dites tidak seketika. Ini juga, jadi begitu dapat info bahwa tidak positif, jadi menganggap dirinya negatif, itulah berinteraksi dengan orang lain. Nah ini yang mungkin juga perlu Pak menyampaikan nih ke orang. Jadi iya, itu yang luput loh. Jadi menganggap negatif, akhirnya berinteraksi karena hasilnya tidak serentak turun, tetapi saya bertahap. Nah itu gimana Pak? Ya, betul. Tadi saya berikan informasi sedikit tentang tes. Kalau orang melakukan tes PCR, ada berapa page yang harus diikut. Pertama adalah dia kasih video DNA, tadi cukup kuat. Jadi saya kira untuk melakukan seluruh proses itu kurang lebih 6-5 tahun. Ya, baru mulai dari awal-awal sudah dilihat dulu di ekstraksi dari mana, baru jalan yang berikutnya. Ada
Oh. Jadi kalau spesimen masuk, Ya. tidak dengan susah. Iya, saya sudah pernah alami ya, 15 menit sudah ada hasil bahwa saya non reaktif ya. Iya betul. Itu yang pertama. Oh, ini dia. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya lab, kami sudah pernah diskusi lab. Iya. Misalnya kalau lab itu masuk sebelum masuk itu, Iya. cuma mereka kan ada butuh masuk. Kalau masuk pagi-pagi, saat malam itu dia sudah punya keluarga. Nah, yang itu persoalan adalah kalau spesimen siang hari. Oh. Kalau siang hari pasti nggak bisa dites hari itu. Karena? Bisa menunggu. Oh. Karena waktunya kan banyak spesimen yang masuk. Oh, antri. Iya, jadi kalau datang pagi-pagi, datang misalnya pakai semua spesimen dengan 400 pagi-pagi itu yang itu dia bisa dengan kapasitas lab ada dia bisa maksimalkan bahwa yang bisa selesai. Kenapa begini? Nanti kalau kalau data sudah agak sore, ambil ekstraksi lab tidak mungkin selesai hari itu saja, tidak besoknya. Oh, itu yang membuat sampai hasilnya bertahap ya diinfokan, apalagi ke kabupaten kota ya Pak Aca ya. Mungkin kalau Makassar bisa lebih cepat, ya. Iya, jadi misalnya kalau di anggaplah di Bulukumba. Iya, kita ambil lah Bulukumba biarlah karena memang kasusnya agak signifikan ya betul ya. Di mana itu? Ya. Ya, ambil spesimen. Ya. Spesimen misalnya mungkin baik ke kiri. Iya. 8 jam sebelumnya ya, kira-kira jam 12 lah lewat sampai ke Jakarta. Iya, iya. Spesimen sudah bisa dikerja hari ini. Oh. Jadi kemungkinan besok kuliah kerja, sorenya besok sorenya baru bisa keluar. Itu pun tidak misalnya 50 yang dikirim, tidak semua bisa 50 ya diperiksa waktu itu. Iya, jadi tergantung dia mengerti orang yang sama. Iya. Dan ada yang bersimpan, masa lama, dia cek mana bisa diselesaikan. Tapi mari kita diskusikan dengan gubernur dan pengetahuan ini. Iya. Kepada mereka yang memiliki gejala yang merasa di rumah sakit atau merasa dirawat dan sudah kenal punya gejala tidak bukan. Oh, skala prioritas. Iya. Iya, skala prioritas. Iya. Yang lebih dari 24 jam. Iya. Ada orang yang masih berjuang dengan. Iya. Itu juga itu juga kan jadi ribut itu kondisi begitu kita ya betul. Apa yang terjadi? Oleh karena kalau sebenarnya nggak boleh, yang itu nggak tahu ini orang yang benar, orang yang bagaimana, pokoknya dia periksa. Oh. Sekarang itu sudah ada pekan dengan rumah sakit diberikan tanda yang harus selesai pagi. Oh. Mengenai ini jenazah, saya tertarik ini Pak, karena ribut juga kemarin, termasuk di daerah kita ribut ya. Jadi ya saya mau pertanyakan, mendingan ini untuk mengedukasi juga ini. Kan kalau orang sudah meninggal, ya saya baca ya, saya bukan ahli epidemiologi, saya tidak tahu masalah kesehatan. Katanya virus itu kalau orang yang meninggal, itu kan juga ikut mati gitu ya. Apakah betul? Tolong saya dijelaskan berapa lama virus ini bisa bertahan di jenazah sampai dilakukan proses pemakaman jenazah secara COVID-19, baik yang positif maupun yang PDP. Nah ini tolong dijelaskan Pak, sampai itu kan banyak yang ribut karena orang sudah meninggal kok kenapa lagi virusnya sudah mati tapi masih seperti itu. Tolong Pak dijelaskan ini. Ya. Ya, jadi begini. Iya. Kalau orang sudah meninggal kan gimana? Iya. Itu gimana? Itu jenazah misalnya masih membuat buktikan itu. Apakah di mulut, apakah itu. Nah, yang orang masih sekarang jangan ada. Iya. Karena kita langsung mati orangnya langsung mati. Oh tidak ya? Ada yang jawab. Oh. Ya sudah. Iya. Yang berat adalah
Dan kalau lebih dibersihkan misalnya, masih ada cairan-cairan keluar dari mungkin dari telinga, dari mulut, dari lubang-lubang yang lainnya. Iya. Nah, itu yang kita sampai orang kembali ke rumah, lakukan itu dia menunggu, kemudian menggunakan yang lain. Nah, itu sebabnya diambil bahwa harus dilakukan protokol kesehatan, pemulasaran jenazah bahwa harus plastik dan berbahan dan prinsip besar bahwa harus cara mungkin masih ada sisa apa namanya ya, dengan yang perlu kita tidak tahu kan membuat itu apa namanya kebetulan saat yang kebetulan kalau kembali kan mungkin juga keluarga itu kan sangat besar. Iya, betul. Kalau betul. Pasti kita keluarga sebagai kawan, kawan apa namanya punya berjuta kita untuk semua kembali orang kita tidak tahu mereka ada juga bukan dari kita sakit Jakarta sesama Tapi sesama pengunjung ya. Oh iya betul. Oh, jadi itu tidak berisiko. betul. Nah, itu saya kira amat pertimbangan ya. Memang itu bahwa harus cepat keluar upaya jenazah diinformasikan itu bisa mengerti. Dan saya kira juga keluarga kita kalau diinformasikan dengan bagus bahwa yang bisa dilakukan apa namanya ya, jadi dalam protokol itu kan mereka bisa melihat dari jauh dan menggunakan itu supaya dia bisa melihat saya tidak tahu ya apa yang bisa itu kalau dalam secara apa namanya secara kendara sangat misalnya ambulansnya dia ikut di depan dia ikut di belakang tapi dia hanya perhatikan dari jauh tidak perlu kita langsung di rumah ikut di rumah kita tapi itu kan bisa diskusikan bagaimana kalau begitu kita batasan saja. Dari diskusi kita sebenarnya ada beberapa hal juga yang menjadi pertanyaan juga nih Pak ya. Jadi mungkin kalau saya bisa berkesimpulan begini, sepertinya kita itu pertama kurang sosialisasi, betul ya Pak? Artinya begini, mungkin kalau di tingkat orang kayak Pak, mungkin kan terbatas juga untuk mensosialisasikan. Makanya ini kita lakukan seperti ini Pak, nanti kita share bagi biar masyarakat jadi tahu, itu kan salah satu upaya yang dilakukan. Yang kedua, mungkin kurangnya laboratorium. Bisa enggak Pak pernah mengusulkan bagaimana sih kenapa setiap kabupaten kota itu tidak menyiapkan lab? Artinya pemerintah membantu dalam hal ini. Apakah itu sudah Pak usulkan dan apakah juga kekurangan ahli di sana? Maksudnya jangan sampai ternyata memang kita kurang laboran. Akhirnya membuat seperti itu. Karena kalau kita menunggu yang saya tadi, menunggu misalnya dari Makassar sementara sampel yang mau diuji banyak, itu yang menambah. Kalau saya di sana tadi ya, itu bisa menambah di waktu jeda menunggu hasil itu, ternyata bisa menambah penularan virus COVID ke masyarakat. Nah itu gimana Pak? Ya. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan? Ya. Baik, penambahan itu menjadi salah satu alternatif. Sebabnya dulu dulu sebelum ada wabah, kami ini sudah memprediksi Indonesia terjadi wabah dan kelamatannya. Kita sudah tahu. Oh, jadi sudah ada diprediksi ya? Sudah ada laporan sebelumnya, joint assessment untuk istilahnya pandemic preparedness, persiapan menghadapi pandemi. Di negara ini hanya seperti kita yang bisa. Indonesia nggak bisa, sudah tahu. Iya. Waktu mendeteksi kita lemah. Iya. Lab itu kan yang harus dikirim ke Jakarta dan seluruh Indonesia. Oh iya, awalnya ya betul. Iya betul, dikirim dulu ke Jakarta ya. Iya. Bahkan kan setiap kita bisa menangani seluruh Indonesia. Betul. Kemudian mulailah
paling besar akan disucikan di Makassar. Kemudian belakangan bertambah sekarang sudah pilih. Memang membentuk itu ada lab di daerahnya. Caranya itu sangat besar, oleh karena membuat lab ini harus yang mempunyai security level 3. Oh, ada levelnya ya, ada tingkatannya ya. Oh iya ya. Menggunakan Lucius dan Celsius. Oh iya iya. Bukan hanya mengadakan alatnya. Iya iya. Misalnya, itu sih bisa kan mendesain lab, Oh. bisa mendeteksi itu untuk makan dan banyak persiapan lain. Ada satu daerah di pusat dasar. Oh iya. Oh mereka gabung ya. Iya iya. Ya. Hmm. Jadi ini yang kemudian ada persyaratan. Level 3 tadi. Ya, ada safety level 1, level 2, level 3 dan level 4. Minimal dia BSL menangani biological yang sifatnya sangat khusus. Kalau misalnya Kayak DBD. Kalau DBD bisa di mana aja ya Pak? Iya kalau DBD bisa kayak begitu ya. Tapi khusus karena virus COVID ini jadi kasuistik. Iya. Tidak mudah untuk lab khusus. Sebabnya tidak semua lab bisa dilakukan, terutama dengan pemeriksaan COVID, DBD yang dimana saja bisa pertanyaannya. Oh, ini akhirnya orang jadi tahu sebenarnya. Jadi pemerintah di sini sekali lagi tidak juga diam ya Pak. Banyak yang sudah dilakukan, cuma ada keterbatasan. Baik dari segi dana, segi ahlinya, tempat. Banyak masalah. Artinya hal kesiapan. Sebabnya yang paling bisa sebetulnya adalah partisipasi masyarakat ini. Ya, betul. Ini yang harus disosialisasikan. Semua kita harus belajar, harus berlima. Ya, betul. Cara helm untuk memastikan itu. Peristiwa helm, ya betul. Kita tidak pakai helm. Betul. Ya, awalnya betul Pak. Iya. Kalau berpikir, ya kepala saya pada masa sekian banyak tapi saya satu perjalanan. Iya. Betul. Artinya mengedukasi sesuatu yang baru itu memang tidak mudah ya Pak. Butuh kesadaran dari diri sendiri gitu ya. Kalau di segi transportasi mungkin kalau saya protokol kesehatan itu sudah diberlakukan. Misalnya kalau di bus dikasih jarak, terus malah harapan kita di simpul transportasi kayak terminal, pelabuhan, bandara itu kan ada protokol kesehatan. Mereka harus ada syarat mau terbang, dirapid kah atau kemudian dirapid atau di swab test. Ini lagi berkaitan ke sana. Ternyata ada kasus lagi Pak di Papua. Yang kemarin itu yang terbang 1 orang ternyata kena kan. Akhirnya yang 90 orang yang dalam pesawat itu kan mesti diperiksa. Nah ini juga karena ternyata ada jeda lagi. Setelah dia rapid test, mungkin dia kemana-mana lagi kan. Atau swab test kemana-mana lagi, berinteraksi dengan orang kena. Nah itu mungkin ada pesan. Jadi ini juga saya nanti akan memberi masukan di bidang transportasi ya. Jadi rapid test baiknya mungkin hari ini rapid test, besok terbang. Jangan kasih jeda hari kan. Jadinya kasus Papua yang baru kemarin terjadi itu gimana Pak? Ya, jadi begini. Iya. Tes itu ada 2 jenis. Oh. Yang pertama ada rapid test yang sudah biasa dengan fungsinya dengan darah. Kayak saya yang diambil darah di sini. Itu betul-betul mendeteksi antibodi. Oh. Mendeteksi antibodi apakah ada isu dari organisme dalam tubuh kita yang membuat antibodi itu kalau ada
itu kan bisa perlawanan. Iya, iya. Kalau itu antibody Oh. itu menahan apa namanya ya menahan infeksi dari virus. Jadi kalau rapid test bukan bahwa COVID ya, misalnya kena COVID baru dia reaktif. Bisa saja orang flu juga reaktif gitu ya Pak ya ini. Iya bahaya ini. Iya. Ketika antibody, Iya. antibody itu kalau terjadi infeksi tidak otomatis naik. Butuh kira-kira 1 minggu itu panik ya. Oh. Nah, kira-kira 1 mingguan itu baru naik, baru bisa terdeteksi. Iya, iya. Baru bisa terdeteksi. Iya. Kan boleh jadi karena virus lain, hanya kebetulan sekarang virusnya banyak berkeliaran gitu. Ada virus COVID. Iya, iya. Kalau biasanya ya, kalau memastikan ya apakah itu corona atau kalau corona itu kan macam-macam, ada virologi yang dari Arab, Oh. yang dari apa namanya dari China juga, kan SARS-CoV-2 Oh. nama virusnya. Oh jadi namanya banyak ternyata ya nama ini. Kita selalu menganggap satu saja virus COVID-19 ini. Ternyata, waduh, ternyata saya bukan ahlinya ya begini. Untung ketemu ahli. Macam-macam namanya kita menganggap cuma virus COVID kan. Ternyata macam-macam itu loh. Nah itu tadi bisa dilanjut tadi Pak. Terus bahwa rapid test itu kan mendeteksi cuman masalah antibody ya itu tadi. Sampai di situ tadi baru terputus. Silakan Pak ya. Ya, jadi rapid test itu ada dua, ada yang mendeteksi antigen, ada yang mendeteksi antibody. Tapi yang masuk ke Indonesia saja itu adalah yang mendeteksi antibody. Oh iya. Jadi prinsipnya adalah kalau tubuh ini kemasukan PKA terhadap virus, maka akan mendeteksi antibody untuk melawan adanya infeksi tersebut. Dan tapi tubuh itu butuh waktu supaya antibody meningkat, karena tidak bisa langsung naik sekali. Jadi sedikit sampai kira-kira minimal 7 hari baru ada pada level yang bisa deteksi. Oh. Iya, iya. Tapi itu menunjukkan bahwa tubuh memberikan respon terhadap ada benda asing yang masuk. Iya, iya. Tetapi apa yang benda asing ini kita tidak tahu. Bisa virus apa? Cuma kan lagi dicurigai sekarang karena COVID. Iya pandemi jadi. Tes berikutnya. Oh. Tes berikutnya. Jadi itu tadi ya. Jadi rapid test untuk mendeteksi antibody. Nah, yang kedua adalah tes PCR yang diambil melalui swab. Itu swab ya, kalau kita orang awam menganggapnya itu swab ya Pak, swab test ya. Yang PCR itu. Iya, iya, oke, iya. Ya, tes PCR. Iya. Itu mendeteksi adanya RNA, adanya bukti virusnya. Oh. Ya, mendeteksi adanya genetik dari virus itu, bahwa virus ini ada bukti genetiknya di dalam tubuh kita. Maksudnya virus itu virus COVID. Jadi khusus diperuntukkan untuk virus COVID atau gimana Pak? Iya. Oke, iya. Ya, jadi DNA-nya diperiksa untuk virus SARS-CoV-2. Oh iya. Ya, jadi untuk mendeteksi bahwa ada terdeteksi dia punya genetiknya di tubuh kita pada pemeriksaan itu. Nah, itu yang diakui sebagai standar untuk diagnosa, memastikan mana yang positif, mana yang tidak. Jadi rapid test kita tidak pakai untuk diagnosa, tetap kita pakai untuk screening. Misalnya kira-kira berapa persen masyarakat kita yang meningkat antibodinya ya dalam waktu tertentu, itu bisa dipakai. Jangan dipakai untuk mengetahui ini COVID atau bukan. Oh, itu bisa untuk penelitian ya Pak. Yang tadi bagaimana peningkatannya kan ya lebih ya. Sebetulnya kira-kira kita yang deteksi ya, misalnya persensi di masyarakat kita yang naik antibodinya, ya boleh, silakan. Tetapi jangan dipakai untuk mendiagnosa ini ya, ada COVID atau bukan, karena bukan itu peruntukannya. Berarti kalau di dunia
penerbangan misalnya, kayak contoh kasus yang tadi saya sampaikan, yang orang yang ke Papua tadi, berarti harus sudah diubah ya Pak, syarat untuk terbang itu dia harus PCR, swab test. Jangan lagi menganggap bahwa rapid test. Itu ya Pak, coba sarannya Pak. Biar, ya. Kalau mau memastikan, Iya. lebih pasti sebetulnya harus tes PCR, tapi itu pun juga banyak pilihannya. Oh. Hanya kan, Oh, misalnya apa itu Pak? mungkin dia tidak pergi ke Jakarta, dia negatif dari Makassar. Iya, iya. Nah, kalau dia di Jakarta 3 hari, masuk ke Makassar bagaimana? Tidak ada jaminan bahwa dia tidak dapat ke Jakarta. Iya, iya betul. Jadi komplikasi itu persoalan. Aduh, ternyata betul-betul ya. Iya, iya betul. Ya, tidak sesederhana yang kita lihat. Mau dilakukan rapid test, itu pasti nanti kan tidak mendeteksi adanya virus DNA, karena virus PCR itu swab COVID ya. Iya. virus COVID. Iya. Hanya mendeteksi ya terjadi peningkatan antibodi. Dari complicatednya ini Pak, artinya kok sulit banget rasanya ya kalau kita dari penjelasannya apa ini kok sulit banget. Dari complicated apa sih kira-kira ada setitik aja saran itu loh. Mungkin dari complicated pasti ada lah, diurai lah sedikit-sedikit. Itu apa Pak? Gimana ini Pak? Tolong dulu. Iya, iya. Kalau saya prinsip sekarang adalah kurangi lebih banyak kelompok penerbangan kemana-mana. Oh itu kalau di dunia penerbangan Pak ya? Iya, iya. Kalau tidak urgent jangan kemana-mana. Itu kan prinsip di dalam kalau ada wabah, prinsip yang dari dulu kita pelajari sebelum kita tahu apa di sebenarnya. Pokoknya kalau ada wabah jangan kemana-mana. Mending di rumah. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Kalau tidak penting jangan kemana-mana. Karena itu bisa menghambat virus penularan. Kan begini. Walaupun virus ini sebetulnya ya hanya sekitar 30% yang mungkin ada gejala. Iya. Saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya dianggaplah bulukumba ya. Iya, iya. Enggak apa-apa bulukumba. Iya, kita contoh. Iya, iya. Anggaplah 300.000 penduduknya. Iya. 1% saja yang terinfeksi. Ya, berarti kan kurang lebih 30.000. Iya, 30.000 dari 300. Iya. Oke, kalau 30.000 itu 80%-nya tidak ada gejala, hanya 20% yang ada gejala, berarti kan kurang lebih hanya 6.000 ya, kira lah. 6.000 yang mungkin ada gejala, yang butuh masuk rumah sakit kalau 20%. Iya. Selebihnya? Ya, 6.000 kan? Iya, iya betul. Nah, 6.000 ini, kalau 6.000 masuk rumah sakit, tapi waktunya setahun, tidak ada masalah. Iya, betul. Ini Kalau muncul bersamaan 6.000 dalam 3 bulan, di situ rumah sakit. iya, Habis kita punya perawat. betul. Jadi mengantisipasi itu Pak. Nah, iya. Nah, mengantisipasi adalah jangan sampai bersamaan. Kita penyakit ini. Oh bisa, cepat atau lambat Pak bisa ya? Secepatnya kita ada interaksi. Waduh, berarti termasuk saya dong kalau begitu. Wah, saya juga termasuk. Iya. Tadi, kalau sakit ya, kita yang sakit itu jangan bersamaan. Karena sulit kita menghindar karena ada vaksin. Iya, ini satu-satunya solusi sebenarnya vaksinnya ya Pak. Segera ditemukan. Iya. Iya, iya. Mungkin ada yang warna merah. Ya kalau kita berhenti, tapi itu tadi jangan bersama sama sakitnya pelan-pelan. Ya 100 sehingga rumah sakit tidak kolaps. Iya. Itu yang jadi penanganan perawat. Kalau mengatakan tidak ada kasus tidak mungkin. Iya. Justru saya mencurigai kalau daerah dalam kondisi wabah dilaporkan tidak ada kasus. Betul, betul. Iya, iya. Berarti tidak melakukan pemeriksaan secara masif ya Pak? Coba kesini. Dua. Makanya kalau tidak melaporkan, yang kita review adalah bagaimana cara mencari hal itu. Iya, betul. Betul. Bagaimana cara mencari? Bagaimana apakah Anda pasif atau Anda tracing, Anda tes tidak? Itu semua kita lihat indikator-indikatornya. Jadi
kalau terjadi peningkatan kasus, makanya selalu yang jadi pertimbangan itu adalah saya selalu suka pasal 100 kasus dikendali, lain maksudnya, lain interpretasinya kenapa? Maksudnya? 100 Iya. 100 kasus tapi yang dia bisa tangani adalah 300. Ya, mas dalam batas wajar aplikasi harus orang bisa melakukan aktivitas ekonomi sedikit. Iya betul. Di tempat lain mungkin 100 kasusnya yang dia bisa tangani cuma 50, mainnya bahaya. Iya betul. Jadi semakin banyak itu kan, kalau cuma 50, waduh, nanti akan berlipat-lipat lagi Pak ya. Iya, itu yang membuat dia kolaps. Itu sebabnya selain mencari, kita tambah juga kapasitas menangani. Karena jangan sampai kita hanya mencari, dapatnya tak bisa ditangani. Nah, ini yang dilematis ini nih. Iya betul. Dan itu khawatirnya saya seperti itu Pak. Jadi sekarang satu paket aktif mencari, tapi tentu juga protokol kesehatan, pembatasan yang paling fokus supaya penularan yang masih di masyarakat. Artinya jangan banyak orang yang tertular, supaya jangan banyak yang dan jangan banyak orang masyarakat sehingga kasus yang meningkat dan memberikan beban terhadap rumah sakit. Kalau kita katakan ini kampanye sakit pasti dihentikan, tidak ada orang yang yang kita lakukan adalah jangan bersama sama kasusnya dan tingkatkan kapasitas pelayanan. Itu yang biasa mungkin kita biasa dengar di di differential flattening the curve. Melandaikan kurva. Iya betul. Ya supaya Jangan kita kasih itu di sana belakang sini supaya. Iya betul. Betul Pak Aja. Iya, jadi yang PSBB itu bagus menekan jumlah. Nah, iya betul. Menekan jumlah penularan, tapi tidak ada jaminan kalau PSBB dibuka itu terus pasti mengikuti pertemuan orang. Itu namanya PSBB setelah dibuka pelan naik kan orang bertemu kembali. Iya betul. Ini kan kalau kita lihat loh Pak, sekarang begitu fenomenanya. Saya lihat di Makassar setelah PSBB tidak ada, malah orang ngumpul dan yang parah sekarang orang tidak lagi mau pakai masker. Mengapa? Tidak ada, itu sudah aman semua, sudah normal. Aduh, saya bilang gimana ini? Aduh, gimana itu? Jadi, ini juga Pak, saya mau tanyakan, penasaran saya. Ini soalnya titipan pertanyaan. Anak muda biasa, anak muda kan masih suka ngumpul nih. Sementara sekarang kan sudah beberapa tempat nongki, tempat makan sudah dibuka Pak. Kemungkinan penularan itu menurut Pak ya, penularan virus COVID ini, saya juga khawatir. Misalnya saya ikut anak wedok, pergi tempat, contoh hari kemarin saya ikut, tapi saya itu tempat duduknya juga saya pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Apakah itu cukup menekan? Menekan artinya tidak ada virus berpindah pada tempat duduk, kemudian ke kita. Jadi orang misalnya positif, duduk di situ, kemudian kita pakai hand sanitizer, kemudian virusnya hilang. Nah itu gimana saran ini untuk yang muda-muda ini yang suka nongki-nongki Pak nih sekarang gitu. Iya. Iya. Yang muda ini sebetulnya lebih tahan. Oh. Kalau seandainya kita muda semua ini. Kita masih muda Pak. Kita ada menganggap muda, jiwa muda ya. Jadi yang muda ini itu tidak ada gejala. Oh. Nanti bukan masalah kecil. Masalah kecil. Yang muda ya. Saya kira cuma 20 tahun. Iya. Oh berarti kita masih muda Pak, aman. Alhamdulillah. Iya betul. Iya. Iya. Dua itu tadi. Kalau mencari keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kesehatan. Iya betul. Masyarakat persoalan di dalam kesehatan. Jadi orang lihat bisa nggak dibuka di kasus ya boleh, tapi kata itu kalau dibuka kita memastikan tidak terjadi penularan. Iya. Itulah sebabnya dilakukan protokol kesehatan jaga jarak di sana. Itu mejanya kalau sudah selesai
dilakukan, disediakan kembali supaya virus mati. Nah, kita juga setelah selesai di situ bawa hand sanitizer, kita pakai sabun kembali setiap selesai melakukan satu aktivitas supaya risiko tertular sangat kecil. Jadi yang kita lakukan adalah mengurangi risiko. Kita tidak mengatakan tidak akan kena, tapi risiko kalau kita sudah melaksanakan seluruh kegiatan itu, istilah agama itu memaksimalkan ikhtiar. Betul. Iya. Sebagai orang yang beragama ya Pak, kita pasti bagaimana? Iya, betul. Iya. Menghindari. Harus menghindari, tapi kalau kembali balik kan kita tidak, tapi risikonya untuk kita sudah sangat kecil. Betul. Oh, itu anak Wido. Yang jadi persoalan di anak muda adalah kalau kenapa tidak banyak masalah dia. Iya, tidak ada dia pikir pergi hotel isolasi aman. Kalau persoalan itu kalau dia menggunakan ke orang yang dijual punya itu anak Wedaku ini nih. Itu OTG. Itu tuh. Seperti kita ini orang tua kita kan sudah kira-kira umur 80. Saya punya bapak ibu 80, 70 lebih ya. 80 tahun. Iya. Dan kita lihat yang banyak berisiko itu umur seperti itu. Jadi kalau kita pergi keluar banyak kontak dengan sesama orang muda, ada satu dengan lagi positif. Kita tidak masih ada masalah. Tapi kalau kita tebarkan ke orang tua kita, nah itu baru permasalahannya muncul. Betul. Nah, ingat itu. Tentang sama anak muda ada macam-macam dia sama anda sudah ada masalah, orang tua anda juga ada masalah. Saya selalu menyampaikan begitu Pak. Kalau saya kan cerewet orangnya, jadi tidak tanggung-tanggung juga. Menegur, menyampaikan itu harus seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Aca ini, apakah ini sudah puncak Pak? Puncak kasus pandemi COVID? Waduh, belum ya, berat. Merinding saya loh Pak. Ya. Kalau kita perhatikan grafik di Indonesia, dan Indonesia secara keseluruhan ya, Indonesia secara Iya. Kita tak bersamaan semua. Ada daerah yang paling baik, ada yang sudah selesai, dan sebagainya. Indonesia secara keseluruhan itu karena ada daerah yang selesai, tapi boleh jadi selesai di situ. Daerah lain juga perpindahan orang dari satu tempat ke tempat tidak sama cepatnya. Betul. Transportasi lagi. Iya. Baru di tempat lain. Betul. Karena ada perpindahan Pak. Makanya di transportasi itu sudah ditekankan juga bukan cuma aman, lancar, murah, tetapi ada kesehatan juga sekarang. Bagaimana sehatnya? Nah, itu juga di transportasi. Makanya dia ada 3 opsi juga. Opsi 1 itu pemulihan ekonomi. Makanya dibuka itu kan sekarang penerbangan dan lain sebagainya. Opsi 2 sisi kemanusiaan. Tetapi kita menyarankan yang bergerak di bidang transport itu kita selalu mengingatkan mendingan pakai opsi ketiga, digabungkan antara kemanusiaan dengan ekonomi supaya semuanya jalan. Gitu ya Pak. Kalau di sisi transport ya saya bisa berpendapat seperti itu. Sekarang ya ada pembukaan, misalnya dibuka dari penelitian dari kantor, misalnya ya ini dia. Jadi meningkat kasus. Nah, ini kita mau untuk bagaimana biasanya orang melihat orang kita oke, kalau tidak bisa ditangani, pelan-pelan ya Pak. Sebenarnya kita ceritanya dengan mobil jalan berbatu-batu, kecepatannya 60. Pengambil di belakang, kita ada penumpang bagaimana aman. Kalau tidak aman ya, pelan-pelan aman ya. Betul. Sekarang menurut Pak Aca ini ada yang saya mau pertanyakan juga Pak Aca.
ini sebagai ilmuwan ya, jadi terlepas Pak Aca wakil dekat, terlepas dari membantu tim gugus COVID ya, objektifnya dari Pak Aca ini bagusnya sekarang misalnya kayak Bulukumba atau daerah-daerah yang memang terjadi lonjakan yang tinggi Pak setiap harinya. Apakah Pak Aca menyarankan ada perlakuan dari pemerintah, baik itu apakah PSBK, PSBB, atau kenapa tidak lockdown sekalian sambil mengedukasi masyarakat juga? Itu bagaimana menurut Pak Aca secara objektivitasnya? Objektif Pak, ya silakan. Maksudnya Pak, isolasi karantina itu maksudnya? Menahan lagi mulai yang pernah kontak terjadi standar. Jadi persoalan seperti Iya. Pertama kan kalau ada dia positif kita cek itu di desa dan kemana dia siapa kontak. Kedua yang pernah kontaknya di tes kembali. Oh iya, jadi begini Pak Aca. Ini sekalian juga saya menyampaikan Pak Aca. Jadi tante saya, jadi kan itu Om berinteraksi dengan tante yang di kampung ceritanya. Jadi diadakan swab test 1 kali. Ternyata hasilnya kan belum keluar nih. Jadi ada beberapa yang swab test. Tetapi di proses menunggu hasil, ini ternyata ini ponakan-ponakan tetap berinteraksi dengan tanteku. Begitu ada hasil, positif dia 3 orang. Makanya disarankan kembali tante saya itu yang hasilnya negatif untuk dites swab. Betul itu ya Pak? Bagaimana itu? Jadi begini, keluarga saya, om saya kan positif nih. Kemudian dia berinteraksi dengan kakaknya, berinteraksi dengan keluarga di kampung. Ada 5 orang. Kemudian dia lakukan swab test terhadap 5 orang ini. Nah, di proses mereka menunggu hasil, ternyata terjadi interaksi di antara 5 orang ini. Ya, di proses hasil ini menunggu hasil. Keluar hasilnya ada 3 yang positif, 2 negatif. Begitu di tracing lagi, disuruh lagi 2 orang ini, tante saya ini bersaudara untuk dilakukan swab test nanti nih hari Senin. Nah itu kan termasuk agak sulit juga ya. Makanya saya bilang tadi, ini kayaknya kurang sosialisasi Pak. Mestinya disampaikan pada saat swab, jangan berinteraksi di antara mereka juga loh, perlu disampaikan. Karena iya kan, iya gak? Jadi dari buktinya, ada kan bukti, soalnya saya bisa bicara begini karena bukti kasus, ya ada buktinya. Ternyata dari mereka sendiri, ada yang positif, ada yang negatif. Gimana Pak menyikapi ini loh untuk menekan laju pertumbuhan COVID ke depannya? Iya. Ya, itu saya kira contoh yang bagus saja. Misalnya, yang banyak yang kita lihat adalah terjadi kontak di antara keluarga. Iya. Jadi satu positif, yang untuk semua yang adalah kalau mereka pernah berinteraksi, kontak, iya. Ya, berinteraksi. Kalau dia punya gejala itu biasanya ya, kira-kira misalnya saya demam sekarang, tes positif biasanya 3 hari sebelum demam itu, atau 3 hari lah kira-kira sebelum siapa yang pernah kontak 3 hari sebelum dia dinyatakan positif. Ini yang jadi masalah juga. Ini mungkin saya info juga, tidak ada sama sekali di antara yang diperiksa ini ada gejala Pak. Mereka semua alhamdulillah tidak ada. Nah itu dia. Makanya saya bilang, waduh, ini kasus sulit juga ini, gimana itu Pak? Itu iya. Saya bilang tadi, 80% itu orang tak ada gejala. Jadi makanya sebetulnya kita edukasi terus aku tes cuma memang ada gejala berdiam diri. Iya. Itu saja. Iya betul. Kita juga tidak menolak selain dari ada. Sampai berapa hari Pak menunggu? Nah ini dia, itu juga berdiam diri sampai ada hasil swab. Kalau ternyata hasilnya kayak om saya awalnya dikira negatif, ternyata berikutnya ada info berikutnya positif. Nah itu dia, itu juga perlu koordinasi ya Pak. Mumpung Pak bisa memberikan masukan nih. Iya, itu gimana? Sampai biasanya dikasih surat itu, ada surat dari paspornya. Oh. Misalnya, jadi selama menunggu itu lebih baik berdiam. Oh. Jangan dulu kemana-mana. Siapa tahu positif. Artinya ini hanya langkah-langkah
antisipasi PHBS. Ya, kalau misalnya ternyata keluar dan negatif, nggak ada apa-apa. Artinya bisa Anda beradaptasi untuk balik dalam hal-hal yang sangat terbatas ya. Jangan menunggu tetap kemana-mana karena itu tadi positif. Nah itu lagi kalau dia kemana-mana dicek lagi itu yang dia interaksi dengan yang sebelumnya. Ini Pak bilang harus ada surat keterangan. Ternyata tidak semua Pak, ada surat keterangannya. Itu pertanyaan, apakah memang surat keterangan itu dikeluarkan bahwa dia negatif atau positif, atau cuma penyampaian ke tim gugus COVID, kabupaten, kota, atau provinsi, atau Indonesia ini? Tolong Pak. Ini saya juga penasaran ya dengan hal ini ya. Jadi begini, yang saya lihat misalnya lab itu dikirimi 40 atau 50 spesimen. Iya. Terus spesimen. Supaya cepat, biasanya keterangan itu file hasil pemeriksaan dari dokumen Excel dikirim ke kabupaten. Iya. Menyusul itu suratnya. Oh. Kepastian kalau sudah ada. Jadi biasanya itu yang dia dasar dipakai oleh supaya cepat sampai ceritanya. Iya, iya. Dan file bisa dikirim. Iya. Masnya dikirim bisa lagi sampai. Iya betul. Bisa saja. File Excel yang dikirim hasil spesimen 50 sekaligus mungkin cepat ke kabupaten, nah kabupaten cepat terus ada hasilnya. Iya kan butuh waktu, ke Bulukumba saja Makassar itu butuh 4 jam. Iya betul. Iya. Iya. Jadi biasanya lebih cepat, Iya. tentu saja sambil terus surat keterangannya. Oh, jadi seperti itu. Iya, ini banyak banget ya pengetahuan yang kita dapat ini Pak. Sekarang menurut Pak Aca, ini sebentar. Saya di penghujung ini Pak, saya pengen pesan dari Pak Aca ya untuk masyarakat kita ini bagaimana menekanlah, bagaimana mereka berbuat, bagaimana mereka peduli terhadap penurunan pasien COVID-19. Kemudian supaya masyarakat kita juga jangan antipati terhadap pemerintah kita, artinya jangan selalu menganggap pemerintah ini ada unsur politik dan lain sebagainya. Tolong Pak menyampaikan ini hal seperti ini, silakan. Ya. Jadi begini, pandemi yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu yang terjadi. Pernah terjadi 100 tahun yang lalu. Puluhan ribu orang meninggal. Pernah terjadi mungkin yang dapat 1919. 100 tahun yang lalu. Jadi pengalaman itulah yang dipakai sekarang. Cara yang paling ampuh adalah mengurangi resiko tertular. Mengurangi resiko tertular Pak ya. Iya. Mengurangi resiko tertular, yaitu pakai masker terutama di tempat-tempat publik. Kemudian lebih sering mencuci tangan. Apakah hand sanitizer atau sabun. Kemudian ini jaga jarak. Kurangi banyak berkumpul-kumpul. Karena kalau kita berkumpul dengan banyak orang, kita tidak tahu dengan siapa kita kontak. Betul. Demikian juga kunjung saling mengunjungi antar keluarga. Kalau menurut saya mungkin dikurangi dulu. Kita harus tahan dulu. Karena misalnya ada pengantin, ada keluarga kita udah dari Makassar atau dari mana datang, kita tidak tahu. Kita tidak berharap ada penularan, tapi kita tidak tahu. Karena ingat sekali lagi 80% orang tidak ada di lain. OTG. Kemudian orang tidak perlu takut dites. Ya, ini penting. Untuk supaya menjaga diri, supaya kita tidak berturut serta dalam menularkan. Intinya cepat kalau pernah kontak, cepat tes. Kalau tidak bisa tes, pergi dulu 15 hari selesai. Dan perlu ada lain. 14 hari ya Pak? 14 hari isolasi diri. 14 hari. Oke. Ya. Kenapa 14 hari? Iya, ini. Karena itu masa inkubasi virus ini adalah kurang lebih 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari itu mungkin muncul gejala. Kemudian 1 minggu kemudian itu karena mereka sembuh sendiri. Iya. Ya. Sembuh sendiri kalau imunnya juga ini meningkat ya. Oke. Ya, antibodi itu tadi antibodi ya. Ya, bisa akan sembuh sendiri. Dan kami kita tahan dengan tetap melakukan supply dan teratur, tidur yang teratur, supaya kita bisa
maksimal. Betul. Kemudian jangan mencari banyak Jangan berkumpul anak muda. Iya. Iya. Karena kita tidak tahu, mungkin seperti yang teman-teman dengar khas itu minggu lalu. Iya. Laporan Oh iya, betul. 26 positif. Saya kaget juga. Waduh, gimana ini? Betul, Pak. Iya. Itu karena ngumpul juga, Pak. Kalau ada gejala mungkin gejala ringan. Oh. Ya. Coba bayangkan, itu kalau 25 itu pertama aktivitas seperti biasa. Minggu lalu, kira-kira minggu sekarang itu kita kemudian menulangkan total atau mungkin 1.100 kasus baru. Coba kalau kita verifikasi cepat. Iya, betul. Bisa sampai berkali-kali lipat orang yang terinfeksi. Iya. Jadi itu sebabnya selalu kita menunjukkan bahwa naik turunnya penyakit ini tergantung bagaimana kita berperilaku. Tergantung bagaimana kita berperilaku ya, Pak. Kita yang menentukan, jadi bukan pemerintah yang menentukan, tapi pemerintah yang baik menentukan. Anda mau ini lagi tanpa bertentu, berani berkumpul. Kalau Anda mau naik, silahkan bebas, tapi konsekuensinya berat. Iya. Jangan semua disalahkan pemerintah, menganggap pemerintah yang keliru karena begini ya. Sementara diri sendiri yang tidak disiplin. Ya. Jadi kita semua berkontribusi kalau pemerintah tidak menekankan ini disiplin ke masyarakat, nah disitu kita berkontribusi. Masyarakat tidak mau disiplin, disitu dia berkontribusi. Betul Pak ya. Jadi kembali bahwa kita juga itu ikut berkontribusi untuk memutuskan mata rantai virus COVID-19 ya Pak. Iya, kesadaran kita semua ini. Kedisiplinan kita, masyarakat kita kan tidak semua bisa disiplin dengan sendirinya. Oh belum, iya. Ada yang bisa disiplin sendiri, ada yang tidak disiplinkan, ada yang tidak dipaksa oleh disiplin. Jadi kita harus bagaimana mengatur. Jadi pemerintah hadir mengatur yang hal-hal yang seperti itu ya Pak. Yang tidak bisa diatur, mengatur orang yang tidak bisa diatur. Oh, Pemerintah kan mengikut perintah mengatur ya. Supaya itu tadi bisa disiplin. Supaya kita disiplin dalam berkembang memaksimalkan ya dan risiko sambil sedikit supaya ada keseimbangan. Betul, iya. Ini percakapan yang sangat menarik Pak Aca. Ini semoga itu kita akan Pak nanti di Bagius akan balik kemana-mana karena ini saya berbicara dengan pakarnya Pak. Makanya saya kalau sesuatu itu selalu mencari siapa sih pakarnya. Artinya kan kalau pakarnya kan sudah menjelaskan, wah kita jadi betul-betul percaya gitu loh Pak. Jadi saya sangat senang, sangat apresiasi diberi waktu untuk mewawancarai salah seorang ahli epidemiologi kita. Nah ini, terima kasih waktunya Pak Aca, sukses untuk menekan laju pertemuan ini, sukses di karir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan saya yang alhamdulillah kalau menurut saya sangat mengedukasi. Jadi dari ahli epidemiologi kita, moga-moga harapan saya dengan adanya wawancara ini itu akan akan membuat stigma kita bagaimana virus COVID itu yang seorang menganggap bahwa itu stigma negatif bahwa tidak ada, ternyata ada. Dan juga bagaimana upaya yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir yang namanya penularan virus COVID-19. Ini yang berbicara tadi ahlinya loh. Nah kan kita harus menyerahkan kepada ahlinya. Saya tidak berani berbicara masalah COVID-19 secara detail karena bukan keahlian saya. Maka dibantu tadi oleh Bapak Ansariadi SKM MSc PhD. Beliau itu alumni SMA Negeri 1 Bulukumba angkatan saya, kita sama-sama di Bulukumba. Kemudian beliau dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Sekarang wakil dekan 1 FKM dan juga beliau itu membantu tim gugus kita. Tim gugus yang dibentuk oleh pemerintah dalam menanggulangi virus COVID-19 di Sulawesi Selatan. Oke, dinonton ya, subscribe ya, like, dan tak lupa sharing, dibagi kemana-mana. Oke, terima kasih.